Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 7 Desember 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 4 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Eng Alamta Singarimbun MS dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Profesor Dr. Insinyur Imade Astina MM dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. 3. Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo MSI dari Sekolah Farmasi. 4. Profesor Dr. Rernat Insinyur Wahyudi Widyatmoko Parnadi MS dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kepada Sekretaris Eksekutif Anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, ketua, sekretaris dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Eng Alamta Singarimbun MS dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Peran Fisika dalam Studi Gunung Api dan Panas Bumi. 2. Profesor Dr. Insinyur I. Made Astina M.Eng dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan judul orasi Seni dan Tantangan Persamaan Tingkat Keadaan Termodinamika untuk Kemajuan Komputasi Rekayasa Termofluida. 3. Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo MSI dari Sekolah Farmasi dengan judul orasi Peran Imunomodulator dalam Kesehatan. 4. Profesor Dr. Rernat Insinyur Wahyudi Widiatmoko Parnadi MS dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan judul orasi Solusi Berkelanjutan Terhadap Permasalahan Eksplorasi Geoteknik dan Lingkungan menggunakan metode geoelektromagnetik. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Eng Alamta Singarimbun, MS. Terima kasih Ibu Ketua FGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan FMIPA ITB, izinkan saya membacakan biodata singkat Profesor Alamta Singarimbun yang pada pagi hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar berjudul Peran Fisika dalam Studi Gunung Api dan Panas Bumi. Nama lengkap
Pak Alamta adalah Alamta Singarimbun. Beliau lahir di Tiganderket, Sumatera Utara pada tanggal 21 Februari 1960. Beliau bergabung dalam kelompok keahlian fisika bumi dan sistem kompleks di FMIPA ITB. Sedangkan TMT guru besar beliau adalah tanggal 1 November 2023. Beliau beristrikan Ibu Primadona Sitepu dan dikaruniai anak putra-putri Prita Hana Fermia Singarimbun, Aldo Yesaya Darsi Singarimbun, Dina Setiawati Singarimbun, dan didampingi oleh menantu Melvin Erlison Ginting dan Marsinus Sitepu, sedangkan juga beliau telah ditemani para cucu Nathania Abigail, Evander Kenzi, Jeremy Alvaro, dan Lauren Zeta Di Valerina. Pendidikan beliau dimulai di SD Negeri Tiganderket tahun 1967-1972, kemudian menamatkan SMP di SMP Negeri 6 Medan tahun 75 dan SMA Negeri 6 Medan di tahun 79. Dan beliau mendapatkan gelar sarjana fisika dari ITB pada tahun 1984. Beliau kemudian bergabung dalam pendidikan wajib militer di Secapa TNI AD sejak 1985. Dan kemudian juga menyelesaikan Magister Sains bidang khusus Geofisika Institut Teknologi Bandung tahun 89. Dan gelar doktornya beliau raih di bidang geothermal, Doctor of Engineering di University of Kyushu, Jepang pada tahun 1997. Nah, seperti tadi disampaikan, beliau tahun 1985-1987 bergabung dalam program wajib militer di Selibang TNI AD. Namun demikian, meskipun beliau dari Sumatera Utara dan bergabung di militer, beliau sering disebut lebih halus dari orang Solo. Nah, kemudian tahun 87 hingga sekarang, beliau bergabung sebagai staf pengajar di Prodi Fisika FMIPA ITB. Tahun 1998 sampai 2002 beliau adalah ketua pembina kampus. 2014-2019 beliau adalah anggota Senat Fakultas FMIPA dari FMIPA. Kemudian 2019-2023 anggota Senat Fakultas juga, dan 2019-2023 adalah anggota Senat Akademik ITB. Kegiatan penelitian Profesor Alamta Singarimbun terkait dengan topik-topik energi panas bumi di beberapa tempat, antara lain Sabang, Pulau Weh, Ambon, dan Lombok. Dalam penelitian ini dilakukan survei control source magnetotelurik, magnetik, metode gravitasi, dan sel potensial untuk penelitian reservoir panas bumi. Dan hal ini dilakukan dalam rangka kerjasama dengan PLN Pusat. Penelitian geofisika juga dilakukan di Kawah Ratu Upas, dan ini dilakukan dalam bentuk survei sel potensial untuk memperkirakan arah aliran fluida di bawah permukaan dengan dana P3MI ITB, serta penelitian-penelitian lainnya yang terkait dengan pengembangan energi panas bumi entalpi rendah. Beliau juga melakukan penelitian Gunung Api Lokon, Sulawesi Utara, dan penelitian ini dilakukan untuk pemodelan sistem magmatik Gunung Lokon, dan dana yang diterima untuk penelitian ini berasal dari Kemendikbud. Kemudian juga dalam konteks energi, beliau juga melakukan penelitian energi biogas. Penelitian ini dilakukan dengan memakai prinsip Venturi untuk pemakaian energi biogas dari dana P3MI ITB. Kemudian juga beliau melakukan penelitian energi biogas bekerjasama dengan
Universitas Hokkaido bersama Profesor Iwabuchi untuk melanjutkan perhitungan efisiensi energi biogas, dan dana penelitian dilakukan dan didapatkan dari Kemenristek. Ini adalah beberapa contoh dari hibah atau skema dana penelitian yang pernah diperoleh beliau: hibah bersaing, RUT, Simlitabmas, P3MI, dan lain-lain. Beliau juga telah mempublikasikan 62 makalah dalam bentuk jurnal atau proceeding, baik nasional maupun internasional. Dari pembimbingan, beliau telah meluluskan lebih dari 100 mahasiswa program sarjana, lebih dari 30 mahasiswa program magister, dan 6 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2010 hingga 2024. Beberapa penghargaan yang pernah diraih beliau: yang pertama, Best Paper dalam International Conference di Kiakira Island, Yunani 2011, penghargaan pengabdian 10 tahun Rektor ITB 2003, kemudian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI 2003, penghargaan pengabdian 15 tahun dari Rektor ITB 2008, penghargaan pengabdian 20 tahun dari Rektor ITB 2013, kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, Presiden Republik Indonesia 2016, penghargaan pengabdian 30 tahun dari Rektor ITB 2022, dan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, Presiden Republik Indonesia 2022. Dan terakhir, beliau memiliki hobi yang banyak, namun yang mudah difahami adalah mendengarkan musik ringan, katanya. Demikian CV beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Eng Alamta Singarimbun MS untuk menyampaikan orasi ilmiah. Selamat pagi, Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili. Rektor ITB atau yang mewakili. Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak, Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Izinkan hari ini saya menyampaikan orasi dengan topik yaitu peran fisika dalam studi gunung api dan panas bumi. Nah, ini adalah peta Indonesia yang tentu tidak asing bagi kita, dan ada di sini kita lihat sedikit data tentang Indonesia menyangkut luas, yaitu 1.916.862,2 km². Itu mencakup 5 pulau besar, dan tentu ada ribuan pulau-pulau yang menurut data sebanyak 17.490 pulau. Dan terbentang dari barat ke timur sekitar 5.100 km, dari utara ke selatan sejauh 1.800 km, dan Indonesia memiliki daratan terbesar urutan ke-14 di dunia. Ini menggambarkan betapa luas, betapa besar negara kita, negara Indonesia, yang juga secara geografinya atau secara geologinya
Indonesia terletak di atas 3 lempeng tektonik utama, yaitu pertama lempeng Eurasia, kedua lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia sangat beruntung karena memiliki banyak daerah vulkanik, dan Indonesia dikenal sebagai negara Rings of Fire karena adanya gugusan gunung api yang membentang melingkari kepulauan Indonesia. Dan ada sebanyak 129 gunung api yang dikategorikan sebagai gunung api aktif. Karena daerah vulkanik, maka Indonesia merupakan daerah yang tentu saja tanahnya subur dan memiliki sumber energi cadangan, khususnya energi panas bumi, yang diperhitungkan atau diperkirakan sekitar 40% atau 27.000 megawatt. Maksudnya di sini adalah 40% dari seluruh energi panas bumi di dunia. Ini tentunya memberi keuntungan karena kita bisa memanfaatkan energinya yang kita kenal sebagai energi ramah lingkungan, energi panas bumi. Tetapi juga karena hadirnya gunung api aktif, maka ini juga ada satu sisi yang perlu diwaspadai, yaitu potensi bahaya erupsi. Yang kita lihat dalam berita atau kita lihat langsung betapa banyak gunung api di Indonesia yang erupsi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, maka ini menjadi satu tantangan dan kesempatan bagi kita untuk belajar sehingga kita bisa manfaatkan energi tersebut, dan juga tentunya kita bisa menghindari seminimal mungkin potensi-potensi bahaya yang bisa terjadi. Dalam hal inilah kami dari program studi fisika yang sering disebut juga sebagai salah satu induk ilmu pengetahuan merasa bertanggung jawab untuk belajar tentang panas bumi dan gunung api. Dalam hal ini, fisika berperan dalam hal misalnya adalah pemodelan, ya, pemodelan dinamika magma, juga deteksi aktivitas vulkanik, juga tentang aspek termodinamikanya, dan pemodelan dan simulasi komputasi, kemudian studi deformasi, penelitian material vulkanik, prediksi bahaya vulkanik, dan khusus untuk bencana erupsi, maka fisika juga sangat berperan dalam hal pemantauan aktivitas vulkanik. Kemudian mendeteksi perubahan gas vulkanik. 3, pemodelan dan prediksi letusan, sistem peringatan dini, kemudian penggunaan citra satelit, dan tentunya adalah kebutuhan manusia akan energi. Dan inilah yang banyak kami pelajari di dalam program studi fisika dalam kelompok keahlian fisika bumi dan sistem kompleks, di mana kami bersinergi bersama-sama dalam anggota ini, dan kami sangat-sangat antusias untuk belajar tentang hal ini, meskipun kami memiliki berbagai variasi juga dalam keilmuan di dalam kelompok keahlian panas bumi, kelompok keahlian kelompok keahlian sistem kompleks, ya. Nah, khusus mengenai energi panas bumi, kita melihat bahwa seperti disebutkan di atas, maka energi panas bumi itu merupakan satu hal yang harus kita pikirkan, harus kita kembangkan. Karena kalau kita lihat dalam hal energi panas bumi, itu menjawab dan kita harapkan menjawab tantangan akan kebutuhan manusia akan energi. Dari tahun ke tahun kita melihat kebutuhan energi begitu besar sekali, begitu banyak yang harus dikembangkan, dan memang ada beberapa energi lain selain energi panas bumi. Tapi kami dari kelompok ini ingin mengembangkan ini sebagai satu solusi terhadap permasalahan kebutuhan bangsa
khususnya bangsa Indonesia dalam hal energi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal inilah maka kami belajar tentang dinamika, tentang hal-hal yang berhubungan dengan panas bumi, menyangkut misalnya adalah tentang transfer panas. Kemudian juga tentang geofisika eksplorasi, yang mungkin juga bidang ini tentu banyak juga beririsan dengan program studi lain di ITB maupun di kampus lain. Harapan kami supaya ini bisa dikembangkan dalam bentuk kerjasama yang baik, sehingga dengan kelebihan masing-masing kita dapat menjawab tantangan bangsa kita terhadap kebutuhan energi. Karena bagaimanapun juga manusia tidak mungkin hidup tanpa energi. Tidak mungkin hidup tanpa adanya energi yang menjadi kebutuhan pokok kita setiap hari. Dan tentu saja barangkali juga adalah dampak lain yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu dampak dari risiko-risiko yang ada. Walaupun memang panas bumi tidak memiliki dampak yang besar, tetapi tetap harus diperhitungkan sebagai dampak yang negatif yang perlu dihindari. Nah, disitulah kehadiran fisika sebagai induk ilmu untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Indonesia yang merupakan satu negara besar dan diharapkan para ahlinya dapat mengembangkan sistem energi tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua, terutama yang berkaitan langsung dengan keilmuan ini. Jadi kesimpulan sementara adalah bahwa fisika memberikan landasan ilmiah untuk studi gunung api dan panas bumi, mulai dari eksplorasi hingga pemanfaatannya dan tentu saja dengan pengelolaannya. Dengan fisika, proses fisik dalam tubuh gunung api dapat dipahami untuk digunakan dalam kehidupan manusia, khususnya untuk masalah mitigasinya. Dengan pendekatan fisika, efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan energi panas bumi dapat dimaksimalkan, sehingga seiring dengan itu upaya minimalkan risiko lingkungan tetap akan diperhatikan. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, di sini saya kemukakan beberapa contoh dalam penelitian gunung api yang telah dilakukan dan terus dikembangkan dalam kelompok keahlian fisika bumi dan sistem kompleks. Pertama adalah penelitian struktur reservoir gunung api menggunakan magnetotelurik, dan di sini kami buat atau kami lakukan daerah penelitiannya adalah daerah Gunung Argopuro. Nah, secara umum di sini mungkin ini bagi Bapak Ibu yang berkecimpung dalam apa yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik, maka tentu persamaan ini adalah persamaan yang tidak asing lagi, yang kita sebut sebagai persamaan Maxwell. Nah, dengan melakukan operasi matematik, maka kita mendapatkan serangkaian perumusan-perumusan yang mungkin bagi Bapak Ibu sini mungkin sebagian kecil tidak terlalu menyukainya. Tetapi inilah hal-hal yang memang kami lakukan. Tentu tidak usah berlama-lama, barangkali ada Bapak yang memang kurang berminat. Tapi yang penting ini adalah suatu tampilan dua dimensi bawah permukaan melalui penelitian yang kami lakukan, dan kami bisa memastikan di mana keberadaan reservoir panas bumi yang energinya dapat dimanfaatkan. Kemudian juga pemodelan struktur reservoir gunung api menggunakan metode magnetik. Ini kami lakukan di daerah Lesugulo di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini prinsipnya tentu adalah teori magnetik yang perumusannya dapat kita lihat di depan kita ini, ya. Ini pun barangkali tidak usah terlalu berlama-lama. Barangkali Bapak Ibu barangkali kurang suka. Dan dulu pengalaman ketika ini kita sampaikan, waktu itu saya ingat bersama Pak Lili Hendra Jaya,
kami pergi ke Manado, kami terapkan perusahaan ini, maka hampir 90% siswa SMA di kelas itu ya sepertinya tidak berminat begitu ya. Nah, inilah kontur medan magnet dari percobaan atau dari eksplorasi magnetik tadi, yang juga notabene adalah suatu struktur bawah permukaan, dalam hal ini adalah reservoir yang dicirikan oleh sifat magnetiknya dengan parameter fisiknya adalah suseptibilitas. Ini tampilan beberapa tampilannya. Kemudian juga ini adalah model 3 dimensinya. Nah, lagi-lagi adalah kembali lagi rumusan-rumusan fisika yang kami geluti. Itu adalah analisis struktur bawah permukaan gunung api Egon. Berdasarkan ini adalah dengan metode gravitasi. Di sini ada juga perumusan-perumusan dasarnya. Ini dari penelitian dengan titik-titik yang ada, di mana ini menggambarkan gunung api di Indonesia, dan kami mengambil objek adalah di Gunung Egon. Ini adalah peta kontur anomali gravitasi yang kami peroleh dari penelitian tersebut. Dan hasilnya ini merupakan tampilan dimensi dari struktur struktur di bawah permukaan. Ya. Nah, kemudian hal yang terakhir yang ingin saya kemukakan adalah kami juga sedang mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi entalpi rendah. Di mana Bapak Ibu yang berkecimpung dalam pemanfaatan energi panas bumi tentu paham bahwa yang dimanfaatkan adalah fluida uapnya yang digunakan untuk memutar turbin, dan itu dalam temperatur tinggi. Nah, sehingga penggunaannya tidak efisien karena air yang panas tapi dia tidak lagi dalam bentuk uap tidak bisa dimanfaatkan kecuali dia dibuang kembali ke bawah permukaan bumi. Dan tentu itu pun akan memakai biaya yang besar. Nah, maka di sini kami mencoba memikirkan, dan ada satu orang yang sudah kami luluskan, yaitu Bapak Dr. Harapan Marpaung, yang sudah di wisuda pada wisuda terakhir ITB, kalau tidak salah bulan lalu. Di mana beliau waktu itu kami sebagai supervisornya, sebelumnya saya bersama Pak Dekan, Profesor Dr. Wahyu Sirgutomo, dan juga Ibu Dr. Ketut Lasmi. Di mana beliau yang memang senang dalam bidang instrumentasi mencoba membuat alatnya. Dan ini berhasil. Lalu kami cobakan ini, menggunakan ini, waktu itu salah satu adalah di teater, ya, hot spring di sana, dan ternyata itu hasilnya sangat baik. Dan itu mungkin salah satu ke depan juga yang perlu dikembangkan, perlu dicermati, karena seperti saya katakan tadi, fluida yang masih panas tidak bisa lagi dimanfaatkan karena komponen uapnya sudah tidak ada lagi. Nah, maka di sini dengan prinsip yang digunakan adalah prinsip fisika juga, yaitu efek Seebeck, di mana kalau ada perbedaan temperatur, maka akan bisa membangkitkan energi listrik. Nah, semakin besar deltanya, tentu semakin besar dan juga flow-nya harus kita ukur. Dan inilah mungkin satu pengharapan kita, ya, sesuai dengan namanya juga Pak Dr. Harapan, ini juga berharap harapan baru bagi kita untuk mengembangkan sektor energi ini. Dan ini kalau digunakan tentu sangat-sangat prospek di masa mendatang. Kalau ini juga akan digunakan sebagai pendamping power plant panas bumi, ya, di daerah Kamojang atau dimanapun di Indonesia yang banyak, akan bisa meningkatkan efisiensi. Karena begitu air panas yang tidak bisa lagi dipakai, yang tinggal dibuang, tetapi dia masih panas, bisa dengan instrumen ini bisa menghasilkan energi. Dengan demikian, maka efisiensi panas bumi akan semakin besar. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita coba dorong, sehingga ke depan ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikir bersama. Tapi yang jelas, alat ini karena dia bisa dibuat juga dalam portable, dan waktu itu juga kita sudah juga berbincang-bincang
Mungkin juga ini tidak pun dalam bentuk power plant energi panas bumi yang besar, ini karena portable, mungkin bisa juga dipakai dalam skala rumah tangga. Karena dia bisa dibawa-bawa. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau kita pergi setempat, di sana air panas dan di sana air dingin, kita kena alat ini bisa ada listrik yang kita butuhkan. Nah, ini saya pikir salah satu juga yang menjadi pemikiran kami untuk bisa mengembangkan terus. Nah, ini kembali lagi barangkali sesuatu yang Bapak Ibu barangkali sebagian besar tidak menyukainya, maka saya coba untuk mempersingkat supaya kita tidak pulang dengan pikiran yang pusing, karena ternyata di sini disuguhkan rumus-rumus yang mungkin sebagian besar kita tidak menyukainya. Nah, ini beberapa slide lagi dan saya tunjukkan satu foto di mana ini adalah di daerah Ciater tadi. Ini dia. Kita lihat di sini Pak Dekan begitu bersemangat sampai dia acungkan kepalanya begitu bahwa ini adalah harapan baru pengembangan energi panas bumi entalpi rendah. Kesimpulan di sini sekali lagi saya ingatkan bahwa fisika memberikan landasan ilmiah untuk studi gunung api dan energi panas bumi dari eksplorasi hingga pemanfaatan serta pengelolaannya. Dengan pendekatan fisika dapat dimodelkan struktur termal di bawah permukaan gunung api dan reservoir panas bumi. Dengan fisika dapat diaplikasikan mitigasi bencana erupsi gunung api. Dengan fisika efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan energi panas bumi dapat dimaksimalkan sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk masa depan. Bapak Ibu, terakhir mengakhiri orasi ini akan saya sampaikan ucapan terima kasih. Pertama, penulis menyampaikan dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah mengizinkan kepada penulis jabatan guru besar di kampus tercinta Institut Teknologi Bandung pada bidang fisika gunung api dan panas bumi. Dalam kesempatan juga, penulis dengan tulus menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat pimpinan Rektorat ITB, Senat Akademik ITB, Forum Guru Besar ITB, Dekanat FMIPA, dalam hal ini Bapak Dekan Profesor Insinyur Wahyu Subutomo, Bapak WDA Profesor Dr. Rukman Hertiadi, SSI, MSI, Ibu WDS Dr. Hani Graminia, dan juga terima kasih kepada Senat FMIPA ITB, dalam hal ini Bapak Profesor Amaloka PhD dan Bapak Profesor Dr. Pepen Arifin, Kaprodi Fisika. Di sini tidak saya tulis tapi yang saya sebutkan yaitu Ibu Profesor Dr. Fatimah M. Nur dan Ketua KK Fisika Bumi yang senantiasa bekerja keras untuk memimpin kami dalam kelompok kalian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks, Bapak Profesor Dr. Engineering Bagus Endar Nur Handoko. Terima kasih juga kepada para guru besar yang telah berkenan memberikan rekomendasi kepada saya, yaitu Profesor Dr. Sachio Ehara dari Fakultas atau Faculty of Engineering Universitas Kyushu, Jepang. Kemudian Bapak Profesor Dr. Renat Umar Fauji, waktu itu adalah ini maaf saya salah, mantan Ketua KK Fisika Bumi dan Sistem Kompleks FMIPA ITB. Bapak Profesor Dr. Ing Mitra Jamal, sahabat yang baik dari Prodi Fisika FMIPA ITB. Bapak Profesor Dr. Toto Winata dari Prodi Fisika ITB. Bapak Dr. Irawati dari Prodi Matematika. Bapak Profesor Dr. Sri Widiantoro, Prodi Teknik Geofisika ITB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tutu Karyaji, MSc, Prodi Teknik Perminyakan ITB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan, MSc dari Fakultas Teknik Geologi Unpad, Bapak Profesor Dr. Insinyur Henry Mandik, MT dari Fakultas Perikanan IPB. Ucapan terima kasih juga kepada beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Lili Hendrajaya, MSc, yang menjadi
pembimbing saya S1, S2, dan banyak memberikan inspirasi kepada saya. Terima kasih Bapak yang baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu staf dosen KK Fisika Bumi, karena ini agak panjang dan menghemat waktu, tanpa menyebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Kaprodi Fisika ITB sekali lagi, Ibu Profesor Dr. Fatimah M. Nur, dan para dosen ITB, khususnya dosen di Prodi Fisika yang sudah berjasa banyak dalam mendidik saya. Juga terima kasih kepada para guru besar, pada guru yang mendidik penulis sejak di SD dulu, saya ingat, walaupun mereka semuanya sudah tidak ada lagi. Juga kepada guru-guru di SMP Negeri 6 Medan dan guru-guru di SMA Negeri 4 Medan. Terima kasih kepada guru besar dan dosen di lingkungan FMIPA, khususnya staf prodi di lingkungan FMIPA ITB, staf tendik FMIPA Fisika ITB, terutama Ibu Yunita Fatmawati, Bapak DI Mahmud ST, Ibu Desi, dan Bapak Dedi Sudrajat. Ini terlalu kecil, terima kasih juga yang banyak mendukung saya, yang banyak mendoakan saya, dan memberikan dorongan supaya saya tetap semangat dan berkarya. Jangan lupa juga penulis berterima kasih atas kerjasama yang baik kepada para mahasiswa bimbingan, baik yang sudah lulus maupun yang masih aktif sebagai mahasiswa di TB, khususnya kepada Dr. Yosafat Sumardi, Dr. Samuel Isa Erari, Dr. Nikitut Lasmi, Dr. Sirke Bujung, Dr. Roy Wenas, dan Dr. Harapan Marpaung. Penulis mempersembahkan pencapaian ini kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Singarimbun, almarhum, dan Ibunda L. Sinuraya yang sudah tidak ada lagi, tapi bagaimana beliau berjasa kepada saya itu sungguh satu kenangan yang manis, yang selalu memberikan teladan hidup walaupun mereka hidup dengan sederhana sebagai petani di kampung saya. Terima kasih doa, didikan, pengorbanan, serta filosofi kerja keras yang mereka tanamkan kepada saya. Penulis berterima kasih juga kepada ayah mertua Bapak J. Tepu dan Ibu N. Pranginangin Sukatendel yang selalu memberi semangat dan dukungan yang penuh serta senantiasa menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati saya kepada beliau. Penulis berterima kasih atas cinta kasih sejati kepada semua saudara kandung saya, kakak saya S. Singarimbun, B. Singarimbun, N. Singarimbun, kemudian juga adik saya R. Singarimbun, dan juga tentunya kepada abang ipar J. Tarigan, adik ipar J. Sembiring, dan juga kakak ipar A. Sinuraya. Dan juga kepada di sini saya tidak tulis karena revisinya ternyata tidak itu ditampilkan di sini, yaitu anak saya juga Dina Setiawati dan juga kepada Marsinus Sitepu. Dan tak lupa tentunya semua ini akan terjadi berkat pendampingan dan kasih setia dari istri penulis yang terkasih Primadona Sitepu, serta anak-anakku yang terkasih Prita Hana Fermia Singarimbun, Aldo Yesaya Darsi Singarimbun, Dina Setiawati Singarimbun, juga menantu yang juga sangat saya kasihi Melvin Ginting, Marsin Sitepu, dan anak cucu tersayang Natania Abigail Sonata Ginting, kemudian juga Evander Kenji Sitepu, Jeremy Alvaro Sitepu, Lauren Jeta Devalina Sitepu. Terima kasih untuk kesetiaan dalam mendampingi penulis. Sungguh banyak pengorbanan yang diberikan oleh istri dan anak-anakku serta istri tersayang. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu di sini, yang juga turut mendukung penulis sehingga bisa dalam posisi seperti saat ini. Sebagai penutup, penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Penulis sungguh memuji Tuhan Allah Bapa di surga, bersyukur kepadanya atas berkat yang selalu terpenuhi melimpah dalam hidup, baik dalam kesempatan bekerja
dan hidup untuk berkarya serta melayani. Demikian perlu sampaikan dengan segala kerendahan hati. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga orasi ini dan juga dalam bentuk buku dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Dan terakhir akan saya bacakan, yaitu kode etik guru besar akan saya bacakan. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 7 Desember 2024, Profesor Alamta Singarimbun. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang.